Teman-teman pastinya udah pernah denger dong tentang mie gacoan. Brand yang menjual berbagai mie pedas ini banyak bikin orang ketagihan dan usahanya berkembang pesat banget sejak didirikan tahun 2016. Padahal kan banyak banget tuh saingan usaha mie. Nah, di video kali ini kita akan bahas apa sih strategi suksesnya mie gacoan dan apa yang bisa diterapkan oleh teman-teman UMKM. Strategi yang pertama adalah menjual produk yang dicari masyarakat. Dari dulu, orang Indonesia itu terkenal doyan makan yang pedas-pedas. Dan dari dulu juga, produk mie instan itu laku banget. Nah, mie gacoan menghadirkan produk yang sudah familiar dan banyak peminatnya, tapi di saat yang sama, mereka juga menawarkan varian rasa yang tidak standar. Misalnya aja rasa ayam bakar, rendang, dan sebagainya. Ini menjadi keunikan tersendiri dan bikin orang penasaran. Dulu sih, sebelum dapat label halal MUI, mie gacoan juga menggunakan nama-nama yang kontroversial, seperti mie setan, mie iblis, dan sebagainya, sehingga bikin pecinta makanan pedas lebih penasaran lagi. Tapi kalau sekarang sih, nama-nama menunya sudah diganti dengan yang lebih netral. Strategi mereka yang kedua adalah mematok harga yang terjangkau. Kelihatan banget sih kalau mie gacoan itu menargetkan masyarakat menengah ke bawah, karena harganya relatif murah. Menariknya, meskipun harganya murah, tapi porsinya besar juga. Udah harganya murah, mie gacoan masih rajin mengadakan promo-promo menarik dan diskon terutama kalau ada produk baru. Karena harga yang bersaing ini, jadinya orang-orang yang belum pernah makan mie gacoan juga tidak segan untuk mencoba, dan sebagian jadi ketagihan. Sementara buat yang memang sudah doyan dengan mie gacoan ini, jadi nggak segan untuk sering beli karena harganya bersahabat. Strategi yang ketiga adalah sering menghadirkan menu terbaru. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya strategi ini bukan hanya dilakukan oleh mie gacoan, tapi juga oleh brand-brand terkenal lainnya. Coba aja, kayaknya tiap bulan McD sama Pizza Hut ada aja promosi rasa baru. Mungkin sebenarnya menu barunya itu nggak jauh beda sama produk-produk mereka yang udah ada, biar mereka nggak pusing sama inventory dan logistik. Tapi bisa aja dibedain toppingnya atau sausnya, dan menu baru tersebut akan dipromosikan kayak sesuatu yang spesial banget. Ini emang bagian dari strategi guys, supaya konsumen tertarik mencoba. Sama halnya dengan mie gacoan. Mereka rajin tuh mengkombinasikan mie dengan bahan-bahan dan saus yang berbeda-beda. Misalnya mie ayam geprek, mie ayam keju, mie ayam kecap, dan sebagainya. Jadinya konsumen merasa tertarik untuk mencoba menu yang berbeda-beda. Untuk membuat pembeli buru-buru mencoba, mie gacoan juga menawarkan menu eksklusif yang hanya ditawarkan dalam waktu terbatas dan abis gitu hilang. Ini menciptakan urgensi supaya pembeli penasaran dan buru-buru beli sebelum menunya ditiadakan. Strategi yang keempat adalah memanfaatkan sosial media secara maksimal. Kalau kalian follow akun mereka, mie gacoan ini aktif banget di berbagai sosial media untuk memperkenalkan produk dan juga mempromosikan cabang-cabang terbarunya. Selain itu, mereka juga sering mengadakan giveaway atau kontes untuk konsumen. Strategi ini emang pas banget sih, karena sepertinya mereka menargetkan usia 18-40 tahun yang biasanya memang tidak lepas dari HP. Strategi mereka yang kelima adalah kemudahan orang untuk pesan online. Mie gacoan bukan hanya mengandalkan penjualan dari orang yang datang ke restoran mereka, tapi juga memanfaatkan jasa delivery online untuk meningkatkan penjualan. Konon kabarnya, 40-50% penjualan mereka datang dari pesanan online. Apalagi mereka juga rajin mengadakan promo menarik di aplikasi delivery online. Sosial media mereka juga menjadi funnel untuk mengarahkan pembeli beli online kalau males datang ke tempat. By the way, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya mendaftarkan bisnis rumahan ke GrabFood, GoFood, atau Shopee Food, silakan klik link di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Strategi mie gacoan yang keenam adalah ekspansi yang strategis. Sejak berdiri di tahun 2016, mie gacoan sekarang sudah memiliki lebih dari 115 cabang di berbagai daerah di Indonesia. Dan nggak sembarang ekspansi, mie gacoan biasanya buka cabang di tempat-tempat yang ramai dengan lalu lintas pejalan kaki tinggi, serta dekat dengan target audiensnya. Makanya biasanya cabang mereka itu lokasinya dekat universitas, area perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Dengan begitu, mereka bisa menargetkan mahasiswa, orang kantoran, dan juga keluarga. Nah, ini memungkinkan cabang barunya mie gacoan itu bisa rame sejak awal buka.
Karena brandnya juga sudah cukup terkenal, biasanya sih asal lokasinya strategis, cabang Mega Cuan itu bisa rame walaupun masih baru. Strategi selanjutnya adalah desain restoran yang modern. Kalau kalian jalan-jalan, desain restorannya Mega Cuan ini biasanya sudah kelihatan dari jauh karena menarik dan beda dari biasanya. Penggunaan warna hitam dengan interior desain yang modern, lampu kekinian, dan juga hiasan dinding mural yang kreatif membuat Mega Cuan menjadi tempat nongkrong yang nyaman dengan teman atau keluarga. Ini juga termasuk strategi, karena kalau tempatnya bikin betah, maka orang juga mau duduk-duduk lebih lama dan harapannya mereka bisa pesan lebih banyak. Apalagi kan harganya juga relatif murah. Strategi Mega Cuan yang ke-8 adalah mau kolaborasi dengan berbagai pihak. Mega Cuan mau kerjasama dengan produsen makanan lain untuk mengembangkan menu kolaborasi yang menarik. Kemudian mereka juga rajin ikut berbagai event dan festival kuliner biar brandnya makin dikenal orang. Selain itu, dia juga kayaknya rajin deh kerjasama dengan berbagai influencer. Jadinya, ini membuat brand Mega Cuan lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Strategi selanjutnya adalah fokus pada pelayanan yang baik. Konon kabarnya, Mega Cuan ini punya SOP alias Standard Operating Procedure untuk memastikan layanan di semua cabang itu bisa konsisten. Selain itu, stafnya pun diberikan pelatihan yang komprehensif untuk memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada konsumen. Sebagai tambahan, pihak manajemen Mega Cuan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas layanan. Kalau ada keluhan atau saran dari pelanggan, Mega Cuan juga punya proses untuk eskalasi feedbacknya supaya mereka bisa terus memperbaiki layanan mereka. Strategi ke-10 yang saya lihat diterapkan oleh Mega Cuan adalah mau mendengarkan feedback masyarakat. Sebelumnya, banyak rumor yang beredar soal Mega Cuan karena mereka dulunya tidak punya label halal MUI. Meskipun pihak Mega Cuan mengatakan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan halal, tapi tetap aja jadi isu di masyarakat karena tidak ada pengakuan dari MUI. Selidik punya selidik, ternyata yang menjadi penghambat adalah nama-nama menu yang digunakan oleh Mega Cuan seperti mie setan, mie iblis, dan sebagainya dianggap menggunakan nama-nama hantu yang mengarah pada kebatilan. Bahkan nama Gacuan sendiri sempat dipermasalahkan karena dianggap terkait dengan masalah perjudian. Pada akhirnya, Mega Cuan memutuskan untuk mengganti nama-nama menu mereka dengan yang lebih netral. Mengenai nama brand, untungnya mereka bisa meyakinkan MUI bahwa Gacuan itu bisa juga diartikan sebagai jagoan dan bukan berarti harus terkait dengan judi. Dan akhirnya, sekarang Mega Cuan sudah mengantongi label halal MUI dan masyarakat pun bisa lebih tenang untuk mengkonsumsi produk-produk mereka. Buat teman-teman yang bisnis rumahan atau UMKM, Mimin rasa sebagian strategi Mega Cuan ini bisa diterapkan juga sih. Mungkin dari semua poin ini yang kurang relevan tentang ekspansi, tapi sisanya sih kayaknya cukup relevan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!